Wabarakatuh. Nama saya Wafik Ajaria dengan NIM 11221027 dari mata kuliah Sistem Terdistribusi kelas A. Hari ini saya akan mendemonstrasikan proyek WASPAP Sublog Agregator Terdistribusi yang mengimplementasikan ide konten konsumer deduplication berbasis database constraint dan kontrol konkurensi dengan transaksi ASIP. Sistem ini dibangun menggunakan Docker Compose, serta Python, Fast API, dan Postgre yang semuanya berjalan di jaringan lokal tanpa akses internet eksternal. Video ini pertama saya jelaskan terlebih dahulu arsitektur sistem secara keseluruhan. Jadi di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada aggregator service, yaitu REST API yang berbasis Fast API yang bertindak sebagai independent consumer. Agregator ini menerima event melalui endpoint post/publish dan memproses dengan mekanisme on conflict do nothing untuk deduplication autonomic yang dijalankan pada port 8080 expose untuk akses eksternal. Yang kedua ada PostgreSQL database yang menggunakan PostgreSQL 16 Alpine sebagai persistency storage. Database ini memiliki unique constraint pada kolom topik dan event ID. Ini adalah fondasi utama untuk mekanisme deduplication di level database engine. Yang ketiga itu ada Docker name volume. Volume pg_data di-mount ke directory data pada PostgreSQL untuk persistensi yang survive container crash. Keempat, ada publikasi service optimal untuk stress testing yang mengirimkan event dengan random duplicate injection 30-35%. Nah, semua service ini tetap terhubung ke via Docker internal network, hanya agregator yang expose ke host untuk security isolation. Lalu kita akan pergi ke Nah, di Docker Compose.yml ini terlihat definisi service dengan dependency management aggregator dependence on database untuk ensure startup order. Name volume pg_data ini kritikal untuk crash recovery data persis di host file system independent dari container lifecycle-nya. Sekarang saya build dan jalankan sistem dari clean step. Command ini menghapus kontainer dan volumes untuk memastikan fresh baseline flag -min_v hanya untuk yang sangat penting untuk delete persistent data. Lalu kita lakukan docker compose build. Docker Compose built-in image dari Dockerfile dependency ini untuk mendownload semua dependensi yang ada. Lalu kita lakukan lagi Docker Compose min_d. Min_d ini untuk detected mode service run-nya di background. Lalu kita start start sleep second 15 detik untuk merefresh.
Selanjutnya kita ketik ini untuk melihat apakah agregator ini berjalan pada port 80 serta PostgreSQL-nya dengan healthy check-nya paste. Ini tuh untuk melihat Docker Compose-nya ini mengelola life cycle-nya dan network secara otomatis. Sekarang saya demonstrasikan idempotensi kemampuan sistem untuk memproses request yang sama berkali-kali tanpa efek sampingnya. Ini merupakan Swagger UI yang berada pada localhost 8080. Swagger UI ini adalah Interactive API documentation dari Voice API yang terlihat ada 5 endpoint dengan skema validation otomatis. Di sini kita akan mengirim event pertama dengan event ID test 001. Nah, di sini dengan event ID test 001 dengan data JSON. Lalu kita execute saja. Nah, maka respon di bawah ini adalah responnya itu 200 dengan status resultnya inserted pada event ID test 001. Lalu artinya event ini berhasil masuk ke database untuk pertama kalinya. Lalu kita akan mengecek pada database di terminalnya. Nah, di sini kita akan mengecek apakah tadi event yang kita masukkan telah berhasil. Nah, query ini menampilkan satu row dengan semua file dengan pilot yang disimpan sebagai JSON. Nih. Lalu kita kembali lagi ke Swagger full screen-nya. Nah, sekarang kita melakukan skenario at least once delivery, yang dimana kondisi umum dalam sistem terdistribusi ini, yang dimana publisher mengirim ulang karena network timeout untuk atau retry logic. Kita lakukan execute lagi pada event yang tadi dengan event yang sama. Kita lakukan execute kembali. Maka hasilnya di bawah ini adalah respon itu berubah menjadi resultnya ini menjadi duplicate dan flag duplicate ini tuh adalah true. Agregator ini mendeteksi event ini sudah pernah diproses dan menolak secara graceful tanpa error. Ini adalah idempotensi multiple invocation menghasilkan state final yang sama. Event hanya diproses sekali meskipun request diterima 2 kali. Kita akan verifikasi no duplicate data pada terminal. Nah, di sini di terminal dilihat bahwa count-nya itu tetap 1. Maka zero data corruption-nya tidak ada duplikasi meskipun request dikirim secara 2 kali. Nah, di sini bisa dilihat dari logs terlihat bahwa cek warna hijau itu berarti inserted testnya 001. Sedangkan yang warna kuning itu ada duplicate test. Lalu kita melihat lagi pada Swagger UI pada getStat. Di getStat ini kita lakukan execute untuk melihat status statistik yang secara real time. Nah, di sini bisa dilihat bahwa statistik real time-nya ini menunjukkan total reserve-nya sebanyak ini dan unique interval-nya 1 dari 2. Baru kita ke get event untuk kita lakukan set topiknya ini.
lakukan user underscore login dengan limitnya itu kita 5 saja. Nah, endpoint query dengan filtering dan pagination respon menampilkan event yang match filter topik user login useful untuk auditing dan troubleshooting-nya. Sekarang pada bagian paling kritikal itu demonstrasi transaksi dan kontrol konkurensi. Ini mendapatkan bobot tertinggi dalam rubrik karena merupakan implementasi yang sesuai pada bab 8 dan bab 9. Ini sekarang kita lanjutkan pada transaction logic-nya. Ini adalah core logic transaction dengan on conflict do nothing pattern. Di sini ada bagian service titik py. Di sini ada bagian await db execute ini. Jadi step 1 ini increment total reserve counter ini menggunakan automatic update. Pada step 2, execute insert dengan on conflict do nothing clause. Ini adalah PostgreSQL fitur untuk idempotent operation. Ketika konflik terjadi karena unique constraint violate PostgreSQL tidak raise error, query sukses tetapi tidak insert data. Lalu step 3, cek count result jika not null, insert berhasil, update Unico insert counter commit transaction. Jika null, conflict detect, update duplicates rejected counter command. Sekarang kita lihat pada tes agregator. Sekarang saya buktikan bebas race cognition dengan automated concurrency test. Race cognition ini adalah bug paling dangerous di concurrent system yang bergantung pada timing, non-deterministic, dan bisa korup data. Tes ini mensimulasi 15 concurrent workers mengirim event identik secara trailing simulation. Nah, tes pace dalam 2,43 second dari 15 work konkurensi tes pada satu inserted serta 14 detected duplicate. Nah, di sini kita akan mengecek query exactly satu row, tidak ada double insertion. Nah, di sini cuma ada satu. Lalu kita lakukan ketik lagi. Nah, detail menampilkan satu entry dengan single timestamp, proof hanya satu transaction commit. Nah, di sini menampilkan total reserve, unique insert, serta duplicate reject-nya ada segini. Nah, kita lakukan lagi run full test suite-nya. Tes suite lengkap ini harus ada 15 tes dengan pace dalam 3-4 detik juga. Nah, di sini ada health check dan endpoints-nya itu harus terpass, terus skema validation-nya dengan pdeutic pass, idempotensinya juga harus pass, serta konkurensi dan race cognition-nya tuh harus pass, dan state konkurensi serta lainnya tuh harus
PES. Comprehensive testing ini membuktikan robustness implementasinya tuh harus PES. Kesimpulannya, mekanisme otomatis concurrency control dengan database consent successful prevent dual-rest communication utama sesuai pada bab 9. Lalu pada loss update-nya di mana concurrent transaction override or change dengan automatic constraint check dat hanya transaksi yang pertama dengan secara commit. Sekarang saya demonstrasikan fault tolerance sesuai pada bab 6 yang dimana kemampuan sistem recover dari complex failure-nya tanpa data loss. Set awal beberapa event dari tes saya catat eventnya tuh tes 001 untuk verify duplicate detection-nya tuh setelah crash-nya berapa. Terus habis itu kita stop semua kontainer simulate. Terus kita lakukan docker volume ls untuk melihat data yang masih ada. Terus kita docker kita restart service docker recreate kontainernya tapi reuse existing volumenya. Kita start sleep-nya. Selama 15 detik. Kita start. Nah, PostgreSQL itu melakukan automatic crash recovery check write ahead load while reply committed stress untuk mau melakukan. Nih, kita lakukan service running dengan status healthy recovery complete. Nah, kita lakukan lagi post publish dengan event test yang sama yaitu 001. Kita execute lagi. Kita lihat hasil responnya ini. Yang tadinya duplikat, maka hasilnya akan menjadi inserted karena tadi servernya itu kita refresh ulang agar tidak terjadinya crash. Selanjutnya kita lakukan get health untuk melihat untuk production readiness-nya itu sesuai pada bab 13 yang dimana sistem dilengkapi dengan monitoring capabilities. Maka statusnya adalah respon body-nya itu healthy, yang dimana healthy endpoint ini untuk orchestration tools Kubernetes Live pada Docker Health. Sekarang kita input validation pada kita lihat. Nah, request hasilnya ini adalah 422, artinya request invalid ditolak dengan 422 unprocessable entity. Yang dimana file fast validation prevent garbage-nya itu data masuknya itu pada database ditolak. Jadi kita sampai di akhir demonstrasi di mana sistem pub sublog aggregator ini memenuhi semua requirement pada kali ini.
Mungkin itu saja demo yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.